Mari semua samakan tepuk tanganmu seperti ini saudara. Boleh toleh kiri kananmu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. ku kan selalu Kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Yesus yang baik, Engkau Yesus yang setia di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Setiap kita yang percaya bahwa kita adalah karya terindah yang Tuhan buat, mari sama-sama katakan, Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih meriah lagi, kita mau lebih semangat buat Tuhan, memuji Tuhan. Katakan amin. amin. Lebih dalam lagi, kasihnya buat hidup kita. Mari kita rasakan kasih Tuhan pagi ini bagi kita semua. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, Tiada terselami Tuhan. tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada sepertimu. Tiada yang sepertimu. Amin. Kau berkuasa
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa diam dalam hadirat-Mu adalah saat terindah yang dapat kami rasakan Tuhan. We worship your name, O Lord Jesus. Mari lebih dalam lagi kita mau sembah Tuhan. And beauty endless world. Nothing in this world could satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence
bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tiba saatnya Bapa yang baik, kami ingin berikan persembahan. Yang terbaik kami mau beri kepadamu, sebab Engkau telah terlebih dahulu beri yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Haleluya. Amin. Besar setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memujimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tanganmu, sungguh besar setiamu. Mari bersama kita menaikkan pujian ini dari awal, katakan besar setiamu di hidupku, yang tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Tiada terukur setiamu, dalamnya tak dapat ku selami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memujimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tanganmu, sungguh besar setiamu. Mari jemaat Tuhan dari sini katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memujimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan. Sekali lagi, dengan lebih sungguh katakan kasih setiamu,
lagi kita katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku, tak berhenti ku memujimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tanganmu, sungguh besar setiamu. Mari sembah Dia. Kasih setiamu Tuhan, Yesus, Yesus. Kami menyembahmu, Engkau Yesus yang dahsyat, yang kasih buat kasih-Mu Tuhan. Syakata karala warala warala. Sakata karala warala warala. Terima kasih buat kasih-Mu. In Jesus' name. In Jesus' name. Jamah setiap kami. Ini waktu yang tepat. Setiap kami terima mujizat, terima keajaiban. Sebab kami datang kepada Tuhan yang hidup. Sekarala barala 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 basiri barala barala. Sekarala barala 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 barala.
Kami menyembah Tuhan yang benar, kami berharap pada Tuhan yang benar, kami berdoa pada Tuhan yang benar. Tuhan Yesus setia, tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus tolong kami, sekarang Yesus pasti tolong kami. Dan masa depan kami pasti aman, Yesus pasti tolong kami. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kembali datang beribadah, duduk, diam, mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Biar Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, biar kebenaran-Mu ketika dibagikan, kami mau menyiapkan tanah hati yang terbaik, sehingga setiap benih yang ditabur itu bisa berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Dan kami mau bukan cuma jadi pendengar, tetapi jadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua yang hadir, biar kami sama-sama Tuhan disucikan, dikuduskan, dilayakan, sehingga setiap benih yang ditaburkan itu memampukan kami hidup menjadi garam, menjadi terang, dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ini kedua kali ya Pak Petrus ya. Kayaknya dulu sebelum COVID saya pernah ya Ibu ya, sebelum COVID pernah. Tapi waktu itu ibadahnya kayaknya baru pagi deh. Ya siang belum ya. Ini luar biasa ini terobosannya. Jam 2 siang nih. Biasa ketika firman di bagian jam 2 siang, biasanya ya, biasanya matanya lurus, tatapan fokus, tapi bola matanya nggak ada ya, alias ngantuk. Tapi kalau YHS jemaatnya harusnya beda ya. Yesus hidup sejati. Kalau dari wajah-wajahnya ini sih bukan haus dan lapar, tapi kehausan dan kelaparan sepertinya. Ya, karena datang siang-siang, jam 2 siang. Saya pikir cuma ada Pak Petrus dan Ibu tadinya ya, ternyata ramai segini lumayan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita ya. Ya, saya pernah datang tapi mungkin belum pernah ketemu saya, waktu itu mungkin nggak datang. Saya kenalan lagi ya, nama saya Fernando Conan. Profesi saya seorang trainer, saya seorang coach, tetapi atas kemurahan Tuhan Sabtu Minggu membagikan kebenaran, menginjil ya. Nah, saya udah punya anak satu, waktu datang ke sini masih single Ibu ya, tapi calonnya udah dibawa waktu itu ya. Masih single, akhirnya menikah di 2019 dan ketika pandemi juga puji Tuhan dikaruniai seorang anak ya. Itu dapetnya pas lagi Covid tuh. Namanya Maxwell. Tadinya saya mau kasih nama sesuai event, namanya David. Dapat pas Covid gitu ya. Tapi takutnya kepahitan nanti sama orang tuanya. Maxwell aja ya, Maxwell. Ya Maxwell, jadi well-nya maksimal gitu. Anak yang punya kebaikan yang maksimal. Tapi itu kan proses ya Pak ya. Jadi sekarang Maxwell-nya baru maksimal rewel ya, belum maksimal well ya. Tapi proses. Nah, ya saya dibocorkan oleh adik saya pelayanan di sini. Di sini dipanggil siapa ya? Angel atau Feli ya? Angel ya. Angel dia bilang, Conan sejak pandemi firman Tuhannya lebih singkat ya kata dia, 25 menit gitu ya. Jadi saya siapkan, tapi kalau izin bocor-bocor sedikit mungkin masih diampuni ya Pak ya. Ya jadi memang setelah pandemi memang firman Tuhan dibikin lebih kompak ya. Jemaat sih senang-senang aja ya, bahkan 15 menit pun jemaat bersuka cita. Tetapi kan menyiksa yang membagikan firman ya, karena 15 menit belum perkenalan diri seperti itu. Nah boleh dikeluarkan saya ini. Jadi Februari biasanya tuh pusaran temanya sering Pak tentang kasih ya. Ini tentang katanya sebulan ini great spouse ya. Betul ya? Great spouse ya. Atau tentang kasih sayang ya. Ya kan kasih sayang ya, tentang kasih sayang. Ya jadi saya mendapat satu tema yang buat saya penting untuk kita sama-sama pelajari ya. Boleh baca sama-sama saya yuk. 1, 2, 3. The Art of Loving People. Kalau Bapak Ibu menyimak dan mempraktekkan, percayalah hubungan Anda, baik dengan pasangan Anda, dengan atasan Anda, dengan rekan Anda, dengan keluarga Anda, hubungan Anda pasti akan semakin lekat, semakin dekat, semakin naik tingkat. Kalau Anda mendengar dan mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Yang membedakan orang Kristen sama non-Kristen itu harusnya IPK-nya beda. Iman, pengharapan, kasih. Imannya beda, pengharapannya beda, kasihnya beda. Keadaan boleh guncang, tapi IPK-nya tetap kencang. Imannya nggak mundur, pengharapannya nggak kendur, kasihnya nggak luntur. Kalau nggak jadi Kristen yang ngelantur, betul kan ya? Dia tetap dijaga itu. Iman, pengharapan, kasihnya, karena didasarkan pada Kristus kan.
Orang dunia mungkin dia percaya sesuatu, tapi kalau bukan pada Yesus itu kan batu karang. Ya kuat, kalau bukan pada Yesus, fondasi yang sejati, ya pasti goyah. Akan gampang diserang sama iblis, akan gampang diserang sama kenikmatan dunia. Tapi orang Kristen harusnya beda, iman, pengharapan kasihnya dia sandarkan pada Yesus. Nah hari ini kita mau belajar tentang kasih. Nah boleh di next. Kita buka ayatnya di Kolose 3 ayat yang ke-14. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-14. Boleh kita baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu ya, kenakanlah kasih. Supaya apa? Kasih sebagai pengikat, supaya apa? Terjadi kesatuan dan terjadi kesempurnaan. Berarti tanpa kasih tidak akan ada kesatuan atau unity dan tidak akan ada kesempurnaan dari hal yang tidak sempurna. Tetapi kalau kita punya kasih, kita bisa menghargai ketidaksempurnaan. Disitulah kesempurnaan yang sejati sebenarnya. Bukan sempurna ngarep tanpa cacat ya. Kamu tanpa cacat ya. Enggak. Kesempurnaan yang kita menerima, mensyukuri, bahkan mengagumi. 3M. Menerima, mensyukuri, mengagumi apa yang Tuhan kerjakan dalam hubungan kita sama pasangan. Mempersatukan gak gampang karena berbeda. Saya sama istri saya aja beda. Saya kalau ayam sukanya dada, istri saya sukanya paha. Ya beda. Mungkin ada yang sukanya kuku ayam, beda lagi tuh. Ya kan, saya suka kuku pastor, ya kan. Ya beda-beda. Memang mempersatukan, makanya pendekatannya bukan kesamaan, tetapi pendekatannya kasih. Pendekatannya kasih. Pencet odol aja beda, betul? Ada yang pencet dari ujung, mami saya tuh kalau pencet dari ujung. Kalau saya kalau pencet dari tengah, wah. Waktu masih tinggal bareng tuh, wah sering bentrok. Tetapi dengan kasih, oh mengerti ya. Mami saya kalau tekan odol, itu dari belakang. Ada mami-mami di sini yang begitu? Dari belakang, jadi odol habis itu, definisi odol habis itu digulung, diinjek gak keluar cairan, nah itu baru habis. Selama masih bisa ditekan bareng-bareng, berangkas odol baru tidak akan keluar ya. Tapi kalau kita dari tengah ya kan, karena kasih, oh jadi kita mengerti mami seperti itu. Sejak itu saya kalau pakai odol tekannya gimana? Tetap dari tengah. Habis itu saya rapiin lagi ya kan, biar dikira dari ujung. Nah ini ya, nah ini kasih. Boleh di next? Boleh di next? Ya ini ya. Jadi mempersatukan dan menyempurnakan. Nah saya langsung saja ke poinnya. Jadi ini ada ilmunya yang menemukan juga seorang hamba Tuhan, Gary Chapman ya. Love language. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar, pastikan menyimak kembali supaya bukan hanya nangkep tapi nancep. Ya, mendapat insight yang sangat kaya dan yang sangat banyak. Love language atau bahasa kasih. Boleh di next? Nah, jadi love language bicara 5 cara. Ada 5 cara, dikasih 5 ide. Yang sudah diriset dengan 5 ini kita bisa membuat orang menjadi merasa dikasihi. Walaupun setiap orang punya kesukaan yang saya lebih sukanya dari 5 tuh yang kedua nih, lebih sukanya. Walaupun 5-5-nya suka sih. Ada yang di sini dikasih hadiah benci. Jangan kasih hadiah ya, enggak ada kan. Walaupun itu bukan mungkin yang utamanya, cuman seneng-seneng aja. Kalau Pak Petrus jalan-jalan ke Israel gitu ya, dia balik bawain Anda muk. Ada gambar Yesusnya ya seneng, betul kan? Seneng aja, hadiah mah seneng-seneng aja. Nitip ya, kok kapan nih saya mau nitip juga soalnya ya. Boleh di next. Nah ini 5 langsung saja ya, karena kita nih agak ngebut. Ini 5 cara untuk mengungkapkan kasih kita kepada pasangan, kepada anak juga, kepada orang tua kita juga, rekan kerja juga. Mulai dari yang pertama itu, ini bukan urutan ya, ini ada 5. Cara yang pertama adalah dengan kata-kata positif. Mungkin hubungan kita renggang karena mulut kita negatif terus. Terlalu negatif. Kita hakim akan kesalahan. Ya, kita bisa melihat kesalahan dengan jelas sekali. Mengabaikan kebaikan. Kata-katanya negatif, intimidatif, provokatif. Hubungannya gak rekat. Yang kedua adalah mungkin hubungannya kurang dekat karena kita memang tidak pernah memberikan waktu yang berkualitas, waktu yang terbaik. Kita ada untuk dia, kita dengarkan dia, walaupun kita sibuk 1 jam, kalau ada 1 jam kita dengerin dia.
Tapi ada orang udah cuma 1 jam nyambi. Dengerinnya sambil nyambi. Memang sama-sama sih. Tapi istri main handphone, istri main handphone, suami main handphone, anak main ludah biasa, betul kan? Kalau masih kecil ya kan bleber-bleber, ya kan? Akhirnya hanya berdekatan, tapi tidak ada keterikatan. Ya suami istri kurang dekat apa? Seranjang. Cuman gak ada quality time-nya. Gak ada quality time-nya. Bingung Pak mau ngomongin apa? Ingat waktu kita PDKT. Kita juga ngomong tuh gak ada tema apa-apa. Sangat basa-basi, betul kan waktu PDKT kan sangat basa-basi. Kenapa pas menikah kita bilang, bingung gak ada yang diomongin? Ya ingat waktu PDKT gak ada yang diomongin kan kita ngomong aja. Gak harus direncanakan apa, tanya aja ke istri Anda. Mah, kebo beratnya berapa ya? Ya tanya apalah, pokoknya cari tema aja yang penting ngobrol. Ya. Tindakan pelayanan ini bicara mengulurkan tangan, menolong. Mungkin hubungan kurang dekat. Karena kita benar tidak pernah peduli bahwa pasangan kita juga sedang kesusahan. Mentang-mentang suami kita yang cari kerja, dipikir nyuapin anak gampang, betul gak? Susah loh. Waktu anak saya masih kecil tuh, saya kalau sini papi yang suapin, wah sering gak masuk mulutnya tuh. Susah bener, ternyata susah ya. Jadi saya jago sekali, saya sering susah. Akhirnya susah ya, nah ini kita bantu dia, gantian, nah ini. Tindakan pelayanan, menolong. Lalu apa lagi nih? Pemberian hadiah. Anda, apalagi buat hubungan ya, jangan hitung-hitungan apa-apa, hitung-hitungan. Tahu gak di dalam berkat kita dari Tuhan, itu ada berkat orang juga loh. Yang kita juga harus peka ya. Demi sebuah hubungan Anda harus berani investasi sebuah hubungan. Yang terakhir sentuhan fisik. Ya tentu ini keluarga, kalau kayak hubungan mentor atas bawah lawan jenis ini tentu dengan keterbatasan tertentu. Tapi kalau hubungan keluarga itu penting tuh. Saya seneng diperlakukan 5-5-nya, cuman yang paling dominan di saya ini yang pertama quality time. Jadi saya berasa banget ketika istri saya lagi berdua nonton apa nyambi, saya udah sebel deh. Yang kedua sentuhan fisik, berdekatan. Makanya waktu papi saya meninggal, almarhum, saya sangat kehilangan sosok orang yang, makanya saya sangat senang sekali sama salah satu sahabat saya, seorang dokter, namanya Dokter Denio, jauh lebih tua ya, beda mungkin 15 tahun. Dia selalu kalau ketemu, hai Conan, apa kabar? Tepukan itu yang saya suka sekali, ya suka sekali. Nah intinya 5 hal ini orang suka, cuman mungkin ada yang lebih dominan yang mana. Nggak terlalu mudah untuk mengetahui orang itu yang mana. Makanya biar aman, praktikin aja 5-5-nya. Tanya aja, kamu suka gak kalau aku ini? Ya, tanya dari orangnya, jangan tanya pendetanya. Istri saya bagusnya apa nih Pak? Ya saya nggak tahu. Tanya istrimu dong. Kadang suka nanya trainernya, Pak, gimana ya supaya anak buah saya merasa dihargai? Ya tanya anak buahnya dong. Kok masa tanya trainernya? Ya kan, tanya anak buahnya. Kamu lebih merasa dihargai kalau saya berbuat apa kepada kamu? Tanya. Kalau dia nggak mau jawab, tandanya memang mungkin selama ini secara hubungan nggak dekat, sehingga mereka ini jebakan Batman nih kalau jawab, ya kan? Akhirnya orang nggak jawab. Nah, satu persatu. Boleh di next. Yang pertama dulu, kata-kata positif. Sorry, itu 14 sisa 14. Betul ya, 14 ya. Boleh di ini boleh ya. Gembala sudah begini, tandanya aman ya. Oke, masih semangat ya. Semangat ya, biar lengkap gitu ya. Jadi ntar offside sedikit nggak apa-apa ya. Yang pertama, kata-kata positif. Kata-kata positif. Kasih bisa diungkapkan dengan kata-kata yang positif. Apa yang bisa dilakukan tuh? Kata-kata pujian atau pengakuan. Istri saya ya, dia bikin telur dadar aja saya puji loh. Dan itu bukan untuk memanipulasi, karena memang enak telur dadarnya. Ya, kamu bikin telur dadar, rasanya sungguh jedar ya kan. Emang enak. Dia bikin rendang, rasanya bikin saya berdendang. Itu enak sekali. Anda nggak harus mempuitiskan, cuman pujinya yang penting tulus aja. Makasih ya say. Istri coba, suami cari nafkah, ya itu kan udah job desk dia. Ya tapi dikasih pujian dong, makasih ya Pak, udah bayar listrik bulan ini. Kalau Bapak nggak bayar, kita pakai obor loh. Kasih pujian lah, tapi tulus gitu, tulus ya.
kata-kata pengakuan, kata-kata pujian. Memang ini banyak yang gak terbiasa. Banyak yang gak terbiasa. Kalau kesalahan diutarakan sangat biasa. Apalagi kita punya seorang figur otoritas, orang tua, atasan, bos, kakak tertua, mentor. Itu sangat mudah mengutarakan kesalahan. Tetapi ini memberikan pujian, apresiasi. Tapi dia bandel, bedakan perbuatan sama pribadinya. Seperti Yesus membedakan dosanya sama pribadinya. Yesus mengasihi pribadinya, tapi Yesus membenci dosanya. Sama juga anak kita yang salah itu pertindakannya, tapi pribadinya itu berharga, betul ya? Layak untuk kita berikan kata-kata positif, kata-kata pujian, kata-kata dukungan ketika orang merasa down, merasa gak bisa, kasih kata-kata dukungan. Ketika orang mencoba hal baru, kasih kata-kata dukungan. Jangan langsung kita skak dengan kata-kata yang justru, coba deh, ketika Anda memberikan kata-kata cacian, kata-kata menjatuhkan, kata-kata yang dipenuhi amarah, kata-kata yang bikin pahit, kebayang gak hubungannya seperti apa? Udah pasti renggang. Jadi ketika kita bilang, anak saya tuh gak denger sama saya, seringkali itu hanya akibat. Yang kita ributin akibat, cari tahu sebabnya deh. Karena seringkali akibat. Seorang leader bilang, Pak, tim saya itu kalau di meeting disuruh kasih ide tuh diam semua, Pak. Kenapa ya diam semua? Seringkali tim diam itu hanya akibat. Cari tahu sebabnya. Pas saya tanya, menurut ibu sebabnya apa? Ya karena dia nggak tahu apa yang harus diomong. Lihat, semua sebab penyebabnya adalah si akibat itu sendiri. Dia bilang, karena dia emang nggak tahu mau ngomong apa. Dia nggak tahu caranya ngomong. Dia cuek, dia oke. Akhirnya karena ada partnernya juga, partnernya memberanikan diri. Karena dia takut sama ibu. Karena dia takut sama ibu. Takut kenapa? Pak, saya itu sudah berubah, Pak. Nih saya nih ya, saya sabar, Pak. Dia bilang begini. Ini ada anak baru, saya bilang selalu, kamu sekali salah, saya masih ajar. 2 kali salah, tandanya kamu masih belajar. 3 kali salah, kamu minta saya hajar, bayangin. Ngomongnya begitu gimana orang berani ngomong pas meeting? Iya kan? Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya juga jadi penyebab hubungannya renggang. Kata-kata manis ya, kata-kata yang ramah. Ingat, kata-kata itu kan sangat di backup sama yang namanya intonasi, sama yang namanya body language, betul ya? Ada body language, ada intonasi. Bukan hanya kata-katanya saja. Makanya seorang suami abis ikut seminar pria sejati, pas dibilang minta maaf sama istri. Sebagai suami harus minta maaf sama istri, mungkin kita ada salah. Dia pulang ke rumah, istri lagi masak, dia minta maaf. Mama, maafin papa. Papa salah ya, maaf. Coba, istri-istri ini dimaafin gak nih? Enggak ya. Ya kan bisa, sebenarnya udah benar sih dia ngomongnya. Maaf ya, tapi gak ramah gitu loh. Gak kena. Karena kata-kata kita yang kita akui memang menunjukkan sebuah arti bahwa aku mencintai kamu. Tetapi nada dan body language-nya itu memberikan arti yang berbeda dan itu lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Oke. Oh, kaget ya ini. Saya nggak marahin ini ya. Maaf. Ya, sorry. Terlalu keras. Ya. Nah, kita lihat ayatnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ternyata orang bisa mendapat kasih karunia, salah satu gerbang ini dari kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Ya, jadi untuk membuat hubungan bisa semakin diperbaiki, salah satunya adalah pilihan kata. Ada loh pasangan anak yang memang sedang menunggu kata-kata yang baik dari kita. Dan ketika Anda melatih, jangan gini ya, jangan stop gara-gara orang bilang pasti ada maunya nih. Tumben, orang akan begitu. Ya, tetapi ulangilah tanda bahwa kita tulus. Ya, yang pertama dengan kata-kata yang positif, boleh di next. Yang kedua, karena begini, kata-kata pujian tidak ada satupun orang, menurut saya ya, jarang lah, tidak satupun orang yang dia bilang begini, datang ke kita,
Pak, puji saya kenapa Pak? Puji saya dong Pak. Nggak ada. Istri bilang ke suami, puji aku dong, aku udah jagain anak. Nggak ada. Cuman karena kebutuhan jiwa manusia ada 3, diterima, dipuji, ya, diterima, dipuji, dan dipercaya. Diterima, dipuji, dipercaya. Karena itu kebutuhan jiwa manusia. Walaupun dia nggak ngomong, tapi jiwanya menjerit, mau dipuji. Coba anak datang ke orang tua, bawa gambar. Pak, lihat deh, dia nggak Pak puji deh, enggak kan? Dia tunjukin aja gambarnya. Nih Pak. Nah, ayahnya harus refleks. Lucu banget anjingnya. Ini sapi Pak, ya kan? Oh, kirain anjing ya. Tapi multi tafsir, bagus-bagus. Ya kan? Jangan buru-buru juga ya, harus nyimak. Nah, jadi orang tidak minta terang-terangan, ya. Kita yang harus peka. Kita yang harus peka. Di rumah saya ada namanya yang kerja itu, Angel tahu, namanya Mbak Mini ya. Sekarang udah ganti kayaknya deh, Mbak Mini. Dia kan tukang cuci gosok kan tahu ya, kerjanya apa? Nyuci, gosok, nyapu, ngepel, betul kan? Itu saja. Betul kan? Nyuci, gosok, nyapu, ngepel. Waktu itu saya lihat dia atas inisiatifnya sendiri. Dia lap-lap pajangan. Inisiatif sekali. Saya bilang ibu saya, "Mi, si Mbak Mini lap-lap pajangan, maksudnya biar dipuji gitu. Ibu saya nggak biasa muji orang, biar dipuji gitu. Mi, si Mbak Mini puji-puji masangan, puji-puji pajangan," saya bilang. Langsung ibu saya bilang, "Oh ya, besok mami suruh siram genteng." Masa gitu ya. Jadi banyak orang begitu, orang bagus melebihi job desk-nya, bukan dipuji malah dikasih job desk tambahan. Padahal dipuji dong, ya. Nah, yang kedua, waktu berkualitas. Oh ya, kata-kata ini sesimpel maaf, terima kasih, tolong. Maaf, terima kasih, tolong. Kenapa dibilang itu kata-kata ajaib? Bukan karena kata-katanya ya terima kasih, maaf, tolong. Tetapi makna yang terkandung di dalam kata-kata itu. Maaf, terima kasih, tolong. Itu punya makna. Apalagi jelas-jelas kita sudah mau merepotkan dia. Tolong, ya walaupun dia dalam kuasa kita sudah gaji dia. Tetapi tolong kan juga harus diucapkan. Maaf ketika kita menyuruh dia di luar jam yang seharusnya. Maaf itu kan penting. Ya. Apalagi kalau Anda minta tolong via WA. Jangan perlakukan WhatsApp seperti SMS. Tahu beda ya? SMS itu Anda kebanyakan sedikit aja satu huruf. Kalau udah 149 karakter seingat saya, dihitung 2 loh. Ya kan dihitung 2 kan 1000 kali 2, ya 2000 deh. Tapi kalau WhatsApp kan tidak. Jangan perlakukan WhatsApp seperti SMS. Gunakan emoticon. Gunakan kata-kata yang memang benar. Sebelum kirim, ulangan waktu 15 detik untuk baca. Baru Anda kirim. Biar nggak ada orang yang luka karena kata-kata WhatsApp yang kepencet caps lock semua lah. Lupa tanda baca, itu. Yang kedua, waktu berkualitas. Ada orang merasa dikasihi karena kita berikan waktu kita untuk dia. Kita dengerin dia, kita mendengarkan dia. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini lewat apa? Lewat aktivitas yang mengesankan. Ini bukan bicara berdekatan loh. Tetapi ada keterikatan emosi. Pas dia cerita, kita nyimak. Pasangan kita seringkali pengen didengerin. Suami pengen didengerin, kalau emang yang ini sangat dominan di suami, dia bukan masalah Anda siapin air panas, makanan, tetapi dia menunggu kita itu nggak sibuk dengerin dia gimana Pak, proyek yang kemarin. Berhasil gak Pak? Yang kemarin Papa katanya tuh komplain, Papa cerita gimana Pak? Udah beres belum Bayi mau denger kelanjutannya? Wah, langsung hatinya luluh lantah berantakan loh. Ya, dia akan merasa dikasihi sama istrinya, peduli istrinya. Kalau itu bahasa kasihnya dia, ini yang dominan, merasa sekali. Walaupun Anda sudah siapkan, kadang-kala kan ya kita senang mengasihi orang dengan bahasa kasih dominan kita. Karena kita suka pelayanan, ya udah kita dengan itu aja. Akhirnya kita komplain, suamiku kok nggak ngehargain banget ya. Aku udah siapin semuanya ya, karena memang mungkin dia lebih senangnya kita luangin waktu. Aktivitas mengesankan, percakapan yang mengesankan, eye contact serius, jangan nyambi. Karena dalam bahasa kasih ada pengrusakan bahasa kasih. Kata-kata positif pengrusakannya adalah kata-kata kasar. Kalau itu bahasa kasih dominan dia, Anda balik bukan positif, Anda negatif, Anda kasar. Wah, itu lukanya parah deh. Sama nih, waktu berkualitas, pengrusakan Anda nyambi. Ya mungkin kalau dia bukan ini yang utamanya, sama-sama nyambi gak masalah.
tetapi bisa jadi ini yang dia tunggu-tunggu. Kita mendengarkan dia. Mendengarkan dia. Coba di next ayatnya. Mendengarkan itu penting sekali. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya. Dan mendengarkan, respon kita ketika sedang mendengarkan itu juga penting. Karena orang itu menilai apakah dia sedang didengarkan atau tidak. Pernah gak ada orang cerita tiba-tiba dia stop? Mungkin Anda lagi balas WA gitu ya. Gimana tadi gimana? Enggak, ya gitu aja sih. Gimana? Enggak, udah. Karena apa? Dia sudah memutuskan tidak bercerita, karena buat apa? Toh nggak didengerin. Dan kalau itu bahasa yang dominan bagi dia untuk dikasihi, wah itu breakdown secara hubungan atau rapor. Jadi pastikan luangkan waktu. Kalau Anda waktunya cuma 30 menit, ya 30 menit yang terbaik. 30 menit yang terbaik. Quality time. Saya lebih senang kalau ketemu sama sahabat saya, nggak usah ajak-ajak yang terlalu banyak. Saya senang quality time. Ya, quality bukan quantity-nya. Nah ini, quality time. Yang ketiga, bahasa kasihnya, tindakan melayani atau act of service. Ada orang, nah ini istri saya nih, dia bahasa kasihnya tuh tindakan melayani. Jadi dia senang untuk dibantu, senang banget. Karena dia senang untuk dibantu, makanya saya kasih dia pembantu. Wah senang banget. Pas saya kasih mbak, sukacita sorak-sorai dia. Ya, dia bener, wah makasih ya semua istri seneng. Cuman karena itu bahasa dominan dia sangat senang sekali. Sangat girang sekali, kegirangan dia. Ya, karena kita tahu ini bahasa kasihnya nih. Saya bantu dia kadang-kala apa sih yang dilakukan di tindakan melayani, coba di next. Membantu melakukan hal-hal rutinitas dalam konteks meringankan pekerjaan dia. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Sesekali saya luang saya lakuin. Ini seneng nih, seneng. Melakukan hal-hal yang pasangan Anda ingin Anda lakukan, bukan yang kita pengen lakukan ya, tapi apa yang dia kepengen. Kamu kepengen aku ngapain? Tindakan melayani, pelayanan. Taunya dari mana? Tanya dia, kamu pengennya aku bantu apa? Tanya, bukan nebak, tanya. Dan prinsipnya ketika kita membantu itu, yang pertama membantu dengan sikap positif ya, jangan ngegurutu atau ngedumel atau hitung-hitungan. Dan membantu sesuai dengan caranya dia. Kadang-kala kita bantu dengan cara kita, akhirnya malah mengganggu kan. Bukan membantu, malah jatuhnya gerecokin loh. Bukannya, dan selesaikan apa yang kita udah mulai. Kadang kita senang memulai, habis itu udah aja, kita tinggal. Akhirnya yang ada makin kesel ya, bukannya dilayani malah susah sekali. Nah ini penting sekali. Apalagi suami itu beneran dominannya ini nih. Wah, ketika istri beneran servis ya. Apalagi dia baru kerja lembur. Aduh, nggak usah dia tunggu sampai rumah baru tanya mau makan apa, udah siapin deh. Apalagi kita kan nikah gitu, udah tahu dia sukanya apa. Kita siapin, wow, kita jadikan dia Firaun malam itu. Wah, dengan berbagai macam menu. Ya. Air panas, pijatan khusus. Wah, itu senang sekali itu. Semua suami senang, tapi kalau itu bahasa yang dominan, wah gak bisa lupa dia. Gak bisa lupa. Yang berikutnya. Oh ini ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Boleh next lagi? Kayak ada ayat satu lagi deh. Atau enggak ya? Ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, tetap lemah lembut, tetap sabar ya dalam membantu orang, melayani orang, tetap ya lemah lembut, rendah hati, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin saudara. Ya, berikutnya. Pemberian hadiah. Enggak semua orang seneng, tapi ada yang bukan ini yang dominannya. Coba deh kalau orang yang dominannya bukan ini ya, dikasih hadiah orang, nih, thank you ya. Seminggu kemudian ditanya, gimana, suka gak? Masih di mobil loh, kita belum buka loh. Lalu kita bilang thank you, oh iya di mobil. Aduh, hampir buka tapi belum sempet ya kan. Tapi kalau itu bahasa kasihnya, hadiah itu bahasa kasihnya, aduh, buka bungkus hadiahnya aja udah excited. Aduh, tahu aja dia gue suka koran pos kota gitu kan. Dibungkusnya koran ya kan, cepet-cepet. Ya. Bukanya pelan-pelan. Waduh. Tetapi ini bukan gimmick atau ngasal, sekedar barang itu simbol bahwa kita memikirkan dia. Kita tahu, oh,
Dia tahu banget warna kesukaanku. Muknya warna kesukaan dia. Gantungan kuncinya yang dia suka. Karena itu apa yang dia butuh. Jadi nggak ngasal sebenarnya, nggak ngasal. Itu dia akan berasa sekali. Pemberian hadiah, pemberian diri itu maksudnya apa? Kehadiran kita. Ini beda, ini bukan quality time konteksnya. Kalau quality time bicara intensitas, kebersamaan. Kalau pemberian diri kita datang di momen-momen penting yang dia harapkan kita datang. Semua orang ya sedih dan sebel ketika diundang kita nggak datang atau datang. Ya nggak datang, senang ketika datang. Tetapi kalau ini bahasa kasih yang utama dia itu hadiah. Kehadiran kita aja tuh hadiah terindah tuh. Walaupun cuman begini ya, aduh seneng banget gitu. Itu dia, aduh seneng sekali. Nah pengrusakannya apa? Barang yang dikasih kita rusakin, kita ilangin. Wah itu sedih sekali, sedih sekali. Ya boleh di next. Nah ini kan ayatnya udah ada ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, jangan pelit. Nah masalahnya begini, kalau ini bukan bahasa dominan kita, saya ada alat tesnya, nanti kalau mau saya kirim. Ya, saya kirim ini bisa alat tes pasangan nih, bisa. Yang dites istri sendiri, nggak usah istri orang kita tes ya. Suami kita, istri kita, dites aja, biar Anda bisa tahu, nanti saya kasih, boleh ya, gratis ya. Nah Anda bisa tes. Ada orang yang memang skornya sangat kecil, ada sih cuman kecil. Jadi kalau orang di bahasa kasih hadiah kecil gitu ya, yang disebut dengan blind spot bahasa kasih dalam dirinya, jeleknya apa? Dia karena dia juga merasa tidak butuh itu, dia juga nggak kasih itu ke orang. Padahal tiap orang kan beda-beda kan. Teman saya sama istrinya itu sering ribut, nggak deket. Nah kebetulan pas dites bahasa kasih, saya kenalnya sama lakinya nih, dites bahasa kasihnya dia. Yang hadiah nih, ini kan konteks hadiah ya, itu 0 loh. Jadi skornya tuh 0, jarang yang 0 itu. 0, sehingga dia bilang dia memang, gue mah gak penting gini-ginian. Tetapi karena buat dia gak penting, dia pikir semua orang juga gak penting. Jadi saya nanya nah takutnya kan istrinya bahasa kasih utamanya ini takutnya. Saya tanya, kalau istrimu ulang tahun kamu gimana? Oh saya suruh dia kasih, kalau dia ulang tahun gue suruh dia kasih cari kado sendiri, terus rembes. Rembes ya kan, cari sendiri rembes aja. Tapi kalau istrinya bahasa kasihnya hadiah, dia pengen dicariin, dia pengen suaminya selidiki, dia pengen suaminya observasi. Ada efek surprise di sana, sangat rindu itu. Ini malah suruh rembes loh, cari sendiri. Ya kalau bahasa kasih bukan hadiah sih ya nggak apa-apa sih, asik gitu. Tapi hadiah dia kan sangat menuntut itu. Hadiah. Jadi ini nggak ngasal, tapi apa yang Anda berikan karena Anda memang mengenali orang itu, tahu apa yang orang itu butuhkan. Makanya kalau di Jerman, saya kuliah di Jerman itu normal nanya orang mau dibeliin apa. Dan menjawab itu normal. Kalau di sini kan nanya basa-basi, nggak jawab juga basa-basi kan. Hanya etika saja. Lu butuh apa? Nggak butuh apa-apa. Masa gue ngomong sih, gue nggak butuh apa-apa. Akhirnya dikasih apa-apa, gue nggak butuh, tuh kan. Kalau di Jerman tanya, ipar saya, kakak saya, Konan butuh hadiah apa? Butuh printer. Ya udah dikirim printer. Dan itu yang dibutuhkan. Paham ya? Jadi penting sekali nih. Di sini harusnya normal lah tanya seperti itu kalau Anda budayakan, yang penting kasih tahu alasannya. Nah, yang terakhir sentuhan fisik. Pemain keyboard boleh ke depan temani saya. Saya segera usai. Saya akan maksimalkan 10 menit yang ada. Ya masih boleh Pak, 10 menit tuh ngetimnya 10 menit tuh. Ya oke, saya kira selesaikan. Boleh ya main-main lagu Korea gitu ya. Oke, enggak. Lagu Kristen yang main-main yang lembut lah. Ya thank you ya. Nah ini sentuhan fisik. Ada orang yang emang seneng. Saya seneng sih sama bini saya, sama anak saya sih menempel dah. Ya, sentuhan fisik. Nah mungkin selama ini pasangan kita kurang sentuhan. Kurang disentuh sama kita. Anak kita kurang disentuh, good boy. Kurang disentuh. Coba di next. Ya tentu dalam konteks kalau kita jemaat seiman ya bersalam-salaman, tepok, high five itu oke. Apalagi anak bayi. Anak bayi itu bahasa kasih utamanya pertama kali itu berawal dari sentuhan fisik. Anakku,
ambil ya. Takutnya saking girang, ambil ya. Nah, makanya saya ini, karena ini salah satu yang dominan di saya. Waktu saya SD kelas 5 sama SMP lupa kelas berapa. SD saya digampar sama guru KTK saya, ya Pak Beni namanya, digampar anak Badung. SMP digampar sama guru KTK saya, Pak Joko. Itu saya digampar, itu sebenarnya banyak yang digamparin juga, dan biasa aja. Kalau saya digampar tuh sampai dendam, ikut kelasnya aja saya males sekali, saya mengutuki orang itu. Yang lain biasa-biasa aja. Karena itu, kalau itu bahasa kasih utamanya dan kita lakukan pengerusakan, itu lebih bebekas. Sekarang udah enggak ya, udah enggak. Waktu itu. Ya. Nah, coba di next. Saya segera selesai, coba di next. Nah, setiap kita punya kelima-limanya. Anda lakuin aja kelima-limanya. Lakuin aja. Kata-kata yang positif. Karena selama ini mungkin hubungannya sama sekali nggak dekat. Kata-katanya kurang positif kali. Waktunya pas dikasih kurang bener-bener Anda ada untuk dia kali. Dengerin, nyimak, excited. Mungkin selama ini ada pelit sekali, hitung-hitungan banget masalah ngasih hadiah. Lebih murah hati ke orang lain loh. Ke anak sendiri, ke istri sendiri, enggak. Kita kurang membantu orang. Kita hanya bisa ngadu jago-jagoan capek-capean gitu. Lu pikir cari duit gak capek? Soalnya kamu yang cari duit. Wah, kok begitu? Ya, orang butuh dibantu doang kok. Together is better. Saling sama-sama, sentuhan. Walaupun tadi boleh di next, akan beda-beda. Nih misalnya A itu kata-kata positif, B itu waktu berkualitas ya misalnya. Mungkin ada orang yang kalau ditindakan hadiah lebih gede berasanya yang D itu. Kalau dikasih itu kayak lebih, wah, memorable banget. Tapi ya mungkin ada yang kita kasih yang lain juga oke, seneng. Cuman kalau yang paling gede nggak dikasih, dia akan berasa. Makanya lakuin aja 5-5-nya. Tapi bagaimana taunya? Kokonan orang itu apa bahasa kasihnya? Sebenarnya ya paling simpel dites. Yang kedua, dengarkan apa yang dia sering keluhkan. Ih, bosku nggak pernah kasih aku pujian, nah berarti kemungkinan besar itu bahasa kasih utamanya dia. Apa yang dia keluhkan. Yang kedua, apa yang dia lakukan buat orang. Saya senang kasih orang waktu berkualitas saya. Sehingga saya senang ketika orang kasih waktu berkualitasnya dia. Jadi apa yang orang keluhkan, apa yang orang lakukan. Ya. Pertanyaan saya, gampang gak melakukan 5 bahasa kasih ini? Gampang atau susah? Jujur, gak gampang loh. Gak gampang loh. Apalagi untuk orang yang sedang membuat kita kesel. Untuk orang yang sedang jengkelin kita, gak gampang. Anda tetap positif, tetap nolong dia, tetap kasih waktu berkualitas. Tetapi demi hubungan yang lebih baik, demi memenangkan hubungan, demi mempraktekkan kasihnya Yesus yang begitu dalam, tinggi, panjang, dan lebar, ya, ini penting untuk dilakukan. Makanya kita mengasihi orang bukan karena dia layak dikasihi, bukan. Kita mengasihi orang karena Elohim adalah kasih, dan kasih itu ada di dalam kita, dan kita mengasihi orang dengan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Kasih itu yang kita pakai. Kalau kasih kita pasti bersyarat, layak tidak layak. Tapi kita nggak layak dikasihi secara lebar, panjang, dalam, tinggi dengan kasih itu. Kita salurkan. Ya, boleh di next. Mungkin ini ayat di next apa nih? Saya tutup dengan ini. Saya harus tutup dengan ini. Ya, Anda ingat kisah si bungsu, anak bungsu? Lihat deh si ayah. Dia mempraktekkan 5 bahasa kasih kepada anaknya yang kurang ajar sama dia, mengkhianati dia, meninggalkan dia. Anda simak. Kisahnya Anda tahu? Bapak masih hidup, minta warisan. Pergi, foya-foya, bandel gak jelas. Lalu dia sadar, dia memutuskan berbalik. Ya, dia memutuskan berbalik. Lalu pas dia berbalik, apa yang ditulis di sini? Maka bangkitlah si bungsu dan dia pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, bapaknya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita lihat apa yang bapaknya lakukan kepada orang yang jahat sama dia, yang gak benar sama dia.
Ya namanya juga orang ya, dengan segala keterbatasannya dan kekhilaafannya. Nah tugas kita adalah siap ketika dia muncul kembali. Kita udah siap seperti Bapa ini. Dia sudah siap menunggu, melihat kapan dia. Oh, kadang-kala kita gak bisa saat itu juga karena bisa disalahartikan semuanya. Tunggu aja timingnya Tuhan. Pas ada kita siap untuk mengasihi dia. Nah, belum yang ini, masih yang tadi. Nah, kita lihat. Ayahnya itu berlari. Ini pas datang si bungsu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini bahasa kasih apa? Sentuhan fisik dilakukan. Dia merangkul, mencium dia, sentuhan fisik dilakukan. Lanjut. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Bapaknya gak motong, gak interupsi, bapaknya mendengarkan anaknya ngomong. Bahasa kasih apa ini? Quality time. Dia menyimak, dia mendengar, dia memberikan waktu yang berkualitas kepada anaknya. Waktu berkualitas itu yang bicara orang, bukan kita. Lalu kita lihat lanjut. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, cincin, sepatu, ambil anak lembu tambun itu, sembelih." Itu bicara apa? Hadiah. Hadiah diberikan. Lalu kita lihat apa? Pakaikanlah itu, kenakanlah cincin itu. Itu bicara apa? Service, dilayani. Pakaikan itu, kenakan itu. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Ini apa? Kata-kata positif. Anakku telah hilang, gak dijudge. Dia datang kembali, dia hidup kembali, dia bangkit kembali. Kata-kata positif. Dan kita tahu ayah ini mewakili siapa? Bapa. Dan kekristenan kan yang menarik orang jadi Kristen apa sih? Transformasi hidup sebenarnya. Terjadi transformasi kehidupan dalam diri kita. Kasih kita pun berubah, kasih kita pun beda. Dan lewat kasih itu orang terasa ini beda banget. Nah ini 5 hal yang kita bisa lakukan. Ya, di next terakhir. Ini terakhir yang kita bisa lakukan. 5 hal ini, kata-kata yang positif, kasih waktu berkualitas, kasih hadiah, ya, sentuhan fisik, bantu dia. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin ya. Yuk saya tutup dengan doa. Kita selesai. Haleluya Tuhan. Dan kasih Tuhan juga dengan begini ya. Apalagi yang Tuhan paling suka sih quality time, udah pasti itu. Quality time terbaik, persembahan kita kasih juga, gift. Kita layani dia, kata-kata pengagungan, tapi quality time itu yang terbaik. Ya, yang Tuhan sangat rindukan. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baik yang boleh mendengar kebenaran tentang kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk jadi penyalur kasihnya Tuhan yang kami sudah rasakan. Kasih yang begitu dalam, tinggi, lebar, dan panjang itu kami rasakan dalam hidup kami. Kami mau alirkan itu buat orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, rekan-rekan kami, sahabat kami, siapapun yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mempraktekkan 5 bahasa kasih ini. Kami mau menjadi utusan kasihnya sorga Tuhan, the ambassador of love, utusan kasih dari kerajaan sorga Tuhan. Mampukan kami, ini gak gampang Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang memampukan kami, memimpin kami, menguatkan kami, menolong kami untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar ini. Mulai dari orang-orang dekat kami, biar kasih kami bisa membuat hubungan kami dengan mereka semakin dekat, semakin lekat, semakin naik tingkat. Terima kasih, sehingga lewat kasih yang kami berikan, orang bisa melihat bahwa kami adalah murid-muridnya Yesus yang dipenuhi oleh kasih Yesus dan menyalurkan kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari buka kedua tanganmu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
Setiap kita butuh bahasa kasih, katakan amin. Amin. Bukan karena kita sudah pintar, bukan karena kita punya posisi, punya jabatan, punya pendidikan, itu otomatis kita sudah memberikan bahasa kasih kepada pasangan kita, bukan. Saya seorang gembala, sebelum gembala saya seorang full timer, wakil gembala di Bandung. Saya pikir dengan status saya sebagai hamba Tuhan, saya menikah, istri saya di sini. Belum ada 1 bulan istri saya teriak-teriak, gak kuat di dalam pernikahan. Minta dikembalikan ke rumah orang tuanya, minta cerai. Karena apa? Ya bahasa kasih itu ternyata gak dia dapatkan dari saya. Padahal saya seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya ketemu dengan kasih Yesus. Orang Kristen bukanlah hanya di KTP, tapi dalam kehidupan ketemu dengan kasih Yesus. Saya dikasihi, saya diterima, saya diberikan, saya diperhatikan. Seperti itu saya lakukan ke istri. Dan akhirnya saya tidak berusaha untuk berubah, tapi saya berusaha untuk menghidupi kasih Kristus dalam hidup saya. Istri saya berkata, suamiku berubah loh. Saudara butuh bahasa kasih itu, amin. Ini firman Tuhan yang sangat kuat sekali. Dunia butuh kasih. Bahkan firman Tuhan berkata, pada akhir zaman kasih itu akan menjadi tawar. Tapi tidak untuk saudara dan saya. Karena di dalam gereja ini kasih Kristus diajarkan. Kau tunjukkan kasih setia Bapa. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Keluarga kami dipulihkan. Suami memberikan bahasa kasih, menerima bahasa kasih dan memberikan bahasa kasih. Istri juga menerima bahasa kasih dan memberikan bahasa kasih. Keluarga saling memberi, saling menerima. Namamu Yesus Kristus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Saudara, tangan kirimu taruh di dadamu, angkat tangan kananmu. Tuhan, saat ini bisa berdoa. Biarlah setiap anakmu yang hadir pada siang hari ini, hati kami, hidup kami dipenuhi oleh kasih Yesus, sehingga kami dapat mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Biarlah terlebih dahulu kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang dapat mengubah rumah tangga kami, kasih-Mu yang dapat mengubah kehidupan kami, kesehatan kami, ekonomi kami. Terima kasih, terpuji namamu buat firman Tuhan yang begitu dahsyat datang memberkati
memberkati hidup kami. Setiap kami diberkati. Pulang dari tempat ini kami berkemenangan. Kami hidup diberkati. Hati kami melimpah kasih Kristus. Terima kasih. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, sebab kasih-Mu Tuhan sungguh dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau mengerti bahwa kasih Tuhan sempurna Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Katakan tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Amin. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Kami menusukkan cinta. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yeay. Dengan penuh sukacita lebih lagi kami mau angkat pujian ini buat Tuhan. Mari angkat suaramu. Begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Oh, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 na. Oh, oh, oh. Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Conan yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Berkati
istrinya, berkati anaknya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Kami percaya anakmu ini melayani dengan pengurapan dan otoritas dari surga. Dan tiba waktunya kami akan kembali ke aktivitas kami, ke rumah kami masing-masing. Kami tengadahkan wajah kami kepadamu, kami angkat tangan kami bagimu ya Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, diberkati segala kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin.